Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sylmi Dayana. Ketemu lagi di video kedua saya, yang mana tujuannya tentu juga untuk menyelesaikan ujian tengah semester dengan mata kuliah kali ini, yaitu rancangan pembelajaran. Dan tentu dengan tujuan lainnya, yaitu dapat membantu teman-teman semua. Untuk kali ini, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yaitu terdiri dari kalender akademik atau kalender pendidikan, lalu rincian minggu efektif, lalu program tahunan, program semester, dan KKM. Semoga dapat membantu. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang kita akan membahas perangkat pembelajaran, yang mana perangkat pembelajaran yang akan kita bahas itu yaitu pertama yaitu kalender akademik, lalu rincian minggu efektif, lalu program tahunan, lalu program semester, dan selanjutnya KKM. Pertama kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu kalender akademik, yang mana kita bahas itu apa itu kalender akademik. Kalender akademik atau bisa disebut dengan kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan tahun ajaran adalah biasanya pada bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Jadi itulah pengertian dari kalender akademik. Saya ulangi, kalender akademik itu merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kita lanjut kepada komponen-komponen dari kalender akademik atau kalender pendidikan. Yang komponen pertamanya yaitu permulaan waktu pembelajaran. Permulaan waktu pembelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pembelajaran. Selanjutnya, pengaturan waktu pembelajaran. Pengaturan waktu bisa dibilang terdiri dari dua, yaitu minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Apa itu minggu efektif belajar? Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua yaitu waktu pembelajaran efektif, yaitu jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal atau kurikulum daerah. Selanjutnya yaitu pengaturan waktu libur. Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada kegiatan yang berlaku tentang hari libur baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antara semester, libur akhir tahun pembelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari-hari libur khusus. Selanjutnya yaitu kalender pendidikan yang memiliki masa berlaku maksimal yaitu 1 tahun, sehingga harus selalu diganti pada setiap tahunnya. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi kalender pendidikan. Fungsi kalender pendidikan yaitu mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Yang ketiga, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan satuan ajar pembelajaran. Selanjutnya kita akan melihat ini merupakan bentuk dari kalender pendidikan pada tahun pembelajaran 2019-2020. Yang mana pertama kita dapat melihat bentuk dari kalender pendidikan. Bentuk dari kalender pendidikan kita lihat yang pertama awalnya, yang permulaannya itu awal permulaan tahun pembelajaran yang berada pada kolom yang berwarna biru, kotak yang berwarna biru. Itu merupakan permulaan tahun pembelajaran atau waktu dimulainya pembelajaran.
pada semester ganjil kita dapat melihat pada bulan Juli pada tanggal 8 dan semester genap pada bulan Januari tanggal 2. Itu untuk kalender pendidikan tahun pembelajaran 2019 dan 2020. Selanjutnya kita lihat di bawah ini merupakan keterangan dari waktu pembelajaran efektif, yaitu minggu pembelajaran efektif dan hari belajar yang efektif. Untuk waktu pembelajaran efektif itu merupakan jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran, termasuk pembelajaran yang ada pada daerah, ditambah jumlah untuk kegiatan pengembangan diri. Untuk minggu pembelajaran efektif itu biasanya ditentukan pada kolom-kolom yang berwarna putih. Jika kolom pada tiap minggu itu melebihi dari 3 hari, maka itu merupakan minggu yang efektif. Di sini sudah ditetapkan bahwa pada semester ganjil terdapat 21 minggu yang efektif dan pada semester genap ada 17 minggu. Untuk hari belajar efektif pada semester ganjil yaitu 123 hari dan pada semester genap yaitu 101 hari. Selanjutnya kita lihat yaitu waktu libur pada pembelajaran. Waktu libur kita dapat melihat waktu libur pada kolom yang berwarna dan keterangannya. Ini keterangan dari waktu libur. Libur awal Ramadan itu merupakan kolom berwarna biru muda, dan libur Idul Fitri warna merah pudar, dan warna libur semester ganjil warna merah. Semester ganjil dan genap merupakan warna merah. Itu merupakan keterangan dari waktu libur. Selanjutnya kita lihat ada pada kalender pendidikan yaitu penilaian semester dan tengah semester. Penilaian tengah semester ditetapkan pada warna kuning, dan penilaian semester atau penilaian akhir semester ditetapkan pada warna hijau. Jadi untuk ujian tengah semester itu dijalankan pada bulan September, dan pada ujian akhir semester pada bulan Desember, itu untuk semester ganjil. Sedangkan untuk semester genap pada bulan Maret untuk ujian tengah semester, dan untuk ujian akhir semester pada bulan Juni. Di sini juga menerapkan pembagian rapor. Pembagian rapor pada semester ganjil dan genap telah ditetapkan dengan kolom yang berwarna krem, yaitu pada tanggal 19 dan 20. Ini merupakan pada ketetapan kalender pendidikan. Untuk tiap sekolah juga bisa ditetapkan disesuaikan dengan hari yang bisa dilaksanakan pada sekolah tersebut. Selanjutnya kita lihat bahwa di sini menetapkan tentang ujian sekolah dan ujian nasional serta kegiatan pesantren Ramadan, dan juga setelah libur Idul Fitri. Itu keterangan yang ada pada kalender pendidikan, kita dapat melihatnya. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu rincian minggu efektif. Apa itu rincian minggu efektif? Rincian minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pembelajaran, berlangsung untuk membantu kemajuan pembelajaran peserta didik. Rincian minggu efektif merupakan hitungan hari mengajar, baik itu hari efektif maupun hari libur. Semua dihitung dalam rincian minggu efektif sebagai perencanaan pembelajaran. Pentingnya rincian pembelajaran efektif sama seperti pentingnya jadwal pembelajaran. Tanpa adanya rincian minggu efektif atau rincian pekan efektif, maka pembelajaran tidak mungkin bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat rincian minggu efektif. Manfaat rincian minggu efektif yang pertama yaitu memudahkan guru untuk menyusun program tahunan dan program semester. Selanjutnya, yang kedua dapat menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan atau satu minggu. Selanjutnya, memudahkan guru dalam menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta pembuatan rancangan pembelajaran dalam satu pekan atau satu minggu. Selanjutnya, sebagai acuan untuk menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bentuk dari rincian minggu efektif.
Rincian minggu efektif pertamanya yang kita lihat yaitu identitas yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pembelajaran. Selanjutnya kita lihat yaitu perhitungan alokasi waktu. Yang kita lihat pertama yaitu jumlah bulan dalam tiap semester. Jumlah bulan dalam tiap semester selalu tetap, yaitu 6 bulan per semester. Dengan rincian pada semester ganjil yang mana kita lihat terdiri dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Ada 6 bulan. Selanjutnya, jumlah pekan dalam setiap bulan. Kita menentukan pada jumlah pekan pada setiap bulan. Cara menentukannya tentu kita dapat melihat pada kalender pendidikan yang tadi telah saya jelaskan. Pada bulan Juli terdapat 5 jumlah pekan atau minggu. Begitupun pada bulan Agustus. Jumlah pekannya yaitu 4 minggu atau 4 pekan. September pun seperti itu, 4, Oktober 5, November 4, dan Desember 5. Lalu kita lihat yaitu jumlah pekan pada tiap semester. Jumlah pekan pada setiap semester ditentukan dengan menjumlahkan pekan dalam tiap bulan. Jadi kita jumlahkan yaitu 5 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 dan ditambah 5. Jadi menghasilkan jumlah pekan pada tiap semester yaitu 27 pekan atau jumlah 27 minggu. Selanjutnya yang kita lihat yaitu jumlah pekan atau jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester. Di sini dapat kita lihat pada tabel jumlah minggu tidak efektif ditentukan per bulan, yaitu pada bulan Juli terdapat 2 minggu yang tidak efektif. Kita dapat melihatnya di kalender pendidikan atau kalender akademik di setiap sekolah. Pada bulan Agustus tidak terdapat minggu tidak efektif. Pada bulan September terdapat 1 minggu bulan efektif. Dan pada bulan Oktober tidak terdapat minggu tidak efektif. Begitupun November. Selanjutnya Desember terdapat 4 minggu yang tidak efektif. Jadi terdapat dalam satu semester pada semester ganjil terdapat 7 minggu yang tidak efektif. Selanjutnya kita lihat jumlah minggu efektif pada setiap semester. Cara ini dengan menjumlahkan minggu efektif per bulan. Cara menentukan minggu efektif yaitu tentu jumlah minggu keseluruhan dikurang dengan minggu tidak efektif. Kita lihat pada bulan Juli ada 5 minggu dikurang dengan minggu tidak efektifnya 2 hingga menghasilkan minggu efektifnya 3. Begitupun pada bulan-bulan selanjutnya sehingga menghasilkan yang pada tabel ini. Kita jumlahkan semuanya sehingga menghasilkan jumlah pekan atau jumlah minggu efektif pada satu semester, yaitu semester ganjil. Untuk keterangan yang di sini merupakan keterangan dari minggu tidak efektif. Kan dijelaskan di sini ada 2 minggu atau 2 pekan, 2 minggu tidak efektif. Itu keterangannya itu berarti libur semester. Kalau 0 berarti tidak ada hari yang minggu yang tidak efektif di sana. Kalau 1 berarti keterangannya ini pada penilaian tengah semester. Selanjutnya penilaian akhir semester. Kita lanjut kepada bentuk rincian minggu efektif pada semester genap. Pada semester genap sama halnya dengan pada semester ganjil. Cara penentuannya hanya saja yang membedakan yaitu waktu bulan, keseluruhan minggunya. Minggu efektifnya tentu juga berbeda pada kalender akademik. Begitupun keterangan pada minggu keterangan minggu tidak efektif dan juga pada minggu efektif. Penentuannya sama dengan pada semester ganjil. Kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu program tahunan. Apa itu program tahunan? Program tahunan itu adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk capai tujuan atau mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penentuan alokasi waktu yang diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dari
kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu yang ditentukan pada jumlah jam pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Jadi program tahunan itu adalah rencana penetapan alokasi waktu pada 1 tahun. Kita lanjut kepada bentuk dari program tahunan. Kira-kira seperti inilah bentuk dari program tahunan, yang mana di dalam komponen program tahunan itu meliputi identifikasi, yaitu sama halnya itu satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pembelajaran, itu merupakan identifikasi. Selanjutnya komponen dari program tahunan yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga alokasi waktu. Di sini kita dapat melihat kompetensi inti. Ada 4 kompetensi inti pada program tahunan. Selanjutnya, kita mengidentifikasi kompetensi dasar pada 1 tahun, dalam 1 tahun. Lalu menetapkan alokasi waktu atau jam pembelajaran pada tiap kompetensi dasar. Selanjutnya, rincian dari program tahunan akan lebih rinci pada program tahunan dijabarkan secara rinci pada program semester. Kita masuk kepada program semester. Program semester, apa itu program semester? Program semester merupakan program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester yaitu tentang bulan, pokok bahasan yang hendak dicapai, waktu yang dirancanakan, dan keterangan-keterangan. Lanjut, kita akan masuk kepada komponen-komponen dari program semester. Dapat kita lihat pada bentuk program semester tersebut. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bentuk dari program semester. Program semester memiliki komponen-komponen yang mana pertama identitas yang terdiri atas satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pembelajaran. Di sini dapat kita lihat pada bagian atas yaitu mata pelajarannya matematika peminatan, satuan pendidikan SMA atau MA, kelas 12 semester ganjil, tahun pembelajaran 2020-2021. Selanjutnya, format isian. Format isian ini terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, alokasi waktu, bulan yang terperinci per minggu. Langkah-langkah pada penyusunan program semester. Yang pertama, kita diminta untuk menginput kompetensi dasar dan indikator, yang mana telah saya buat di sini, menginput kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian trigonometri. Indikatornya mendefinisikan pengertian perbandingan trigonometri, menentukan nilai sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen suatu sudut dengan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Itu merupakan contoh input dari kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya menentukan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Dapat kita lihat pada setiap bulannya, misal bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Dapat kita lihat, kita input. Selanjutnya menentukan jumlah jam untuk tatap muka ini dapat kita lihat pada minggu efektif. Lalu mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Seperti setelah saya jelaskan. Selanjutnya memberikan catatan pada kolom keterangan. Catatan pada kolom keterangan dapat kita lihat
pada yang di bawah, yaitu keterangan. Kita dapat melihat pada warna-warna tertentu. Jadi warna oranye saya buat di sini merupakan libur semester ganjil. Selanjutnya warna coklat itu merupakan masa orientasi siswa. Warna ungu merupakan 2 jam pembelajaran, begitu pula warna pink. Selanjutnya warna biru merupakan ujian tengah semester, dan warna kuning ulangan harian. Warna biru dongker ujian akhir semester. Warna pink yaitu kelas meeting, dan warna hijau penerimaan rapor sesuai pada bulan-bulan dan minggu yang telah kita tetapkan pada rincian minggu efektif. Sekian, kita lanjut pada materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada KKM. Apa itu KKM atau ketuntasan minimum? KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Lalu, fungsi KKM itu apa? Fungsi KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Yang pertama, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, merupakan kontrak pedagogik antara peserta didik dengan antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Yang kelima, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Baiklah, sekian video dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan yang ada dalam video. Jangan lupa untuk komen dan like video saya, dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih.